Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kuliah regresi terapan di pertemuan ke-6. Ya. Saya akan mereview lagi pertemuan minggu lalu, yaitu pertemuan kelima. Nah, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana menguji ketidaksesuaian model regresi. Ya. Kita sudah dapatkan hasil seperti ini, tabel ANAVA. Ini adalah hasil dari tabel ANAVA, tidak langsung dari outputnya Minitab, tapi saya melalui penghitungan. Nah, bagaimana cara menghitung ininya? Hasilnya jumlah kuadrat ini, yang inti itu kan jumlah kuadrat. Kalau derajat bebas kan gampang, ini bisa diperoleh. Kalau jumlah kuadratnya beres, kuadrat tengah otomatis beres, F-nya otomatis juga beres. Jadi kuncinya itu ada di jumlah kuadrat. Nah, bagaimana cara menghitung ini? Saya akan tunjukkan caranya dengan bantuan Minitab. Nah, pertama saya berikan contoh membuat matrik satuan J. J itu adalah matrik berukuran 11 kali 11, karena data kita itu ada 11 pengamatan. Cara nulisnya seperti ini. Ketika prom MTB muncul, Anda ketik aja read 11 spasi 11 spasi M1. Jadi ini nyimpannya matrik J itu ada di M1. Titik, enter, nanti akan muncul data otomatis. Anda ketik angka 1 sebanyak 11, enter lagi, 11, enter lagi sampai nanti berhenti dengan sendirinya. Kalau sudah 11 baris, dia akan berhenti. Selesai, baru kita print. Print M1, maka ini adalah matrik J. Tempatnya di M1. Ini hanya keterangan ya. Anda kalau jalankan di Minitab, jangan diikutkan ini. Ini hanya penjelasan aja ini. Cukup Anda print M1, enter, langsung keluar ini ya. Ini untuk mengingat bahwa M1 itu ditempati oleh matriks satuan J. Gitu ya. Sekarang kita ingin menghitung matrik seper NJ. Nah, N-nya 11. Caranya di mana? Kita harus simpan di K1. Let K1 sama dengan seper N. N-nya 11. Anda tulis 1/11. Enter. Habis itu perkalikan. Atau kalikan. Multip itu artinya perkalian. Kalikan K1 dengan M1, taruh hasilnya di M2. Ya, maka kalau kita print M2, nanti isinya seper NJ. Nah, cuma ini nggak saya tampilkan. Ya. Jadi di sini M2 itu menyimpan seper NJ. Setelah itu saya ingin membuat matrik identitas ukurannya 11 kali 11. Caranya di mana kalau pakai Minitab? Anda ketik dulu di worksheet C6. C6 itu kan nggak ada datanya kosong. Anda ketik angka 1 sebanyak 11. Habis itu diagonal C6 spasi M3. Maka M3 ini sudah otomatis membuat matrik identitas, ukurannya adalah 11 kali 11. Nah, namanya adalah I. Nah, gitu ya. Jadi cara membuatnya seperti ini. Ya, diagonal C6, simpan hasilnya di M3. Nah, kenapa ini saya berikan? Supaya nanti kalau Anda membuat program-program selanjutnya, sudah terlatih membuat bagaimana membuat matrik identitas, bagaimana membuat matrik J, begitu ya. Bisa peroleh langsung seperti ini. Kemudian saya ingin menghitung matrik I min seper NJ. Nah, ini ada tujuannya kita buat ini ya. Jadi matrik identitas dikurangi seper NJ. Seper NJ tadi tempatnya di M2, I tempatnya di M3. Perintah di Minitab, subtract M2 spasi M3. Jangan ditulis M3 spasi M2, salah. Nanti nilainya beda. Jadi ini artinya kurangkan M2 dari M3, tempatkan hasilnya di M4. Jadi M4 di sini adalah I min seper NJ. Jadi M4-nya adalah I min seper NJ. Nah, setelah itu kita ingin membuat vektor Y. Tinggal copy aja, data Anda kemarin kan sudah saya tayangkan. Di data Anda itu C5, itu adalah tempatnya nilai Y. Y1 sampai Y11 kalau ya. Nah, langsung copy aja C5, taruh di M5. Jadi M5 itu adalah vektor Y. Vektor respon ya. Sudah. Kemudian Anda transpose Y ini menjadi trans M5. Ini artinya transposkan Y, simpan hasilnya di M6. Berarti M6 itu menyimpan Y transpose atau transpose Y. Gitu ya. Nah, sekarang proses menghitung transpose Y dikalikan I min seper NJ.
di mana transpos Y sudah saya simpan di M6, I min 1/NJ sudah saya simpan di M4. Maka perintahnya adalah multip M6 spasi M4, simpan hasilnya di M7. Maka M7 ini otomatis menyimpan transpos Y I min 1/NJ. Baru hasil ini saya kalikan lagi dengan Y di belakang. Ya, ini yang disebut jumlah kuadrat total. Kan rumusnya transpos Y I min 1/NJ Y. Tinggal ngalikan aja ini dengan Y. Ini namanya M7, Y-nya tadi tempatnya di M5. Berarti multipnya adalah M7 spasi M5 taruh di M8. Nah, multip M7 spasi M5 taruh di M8. Nah, ini tidak lain transpos Y dikalikan I min 1/NJ, dikalikan lagi Y jadilah M8. Berarti M8 tidak lain namanya jumlah kuadrat total. Rumusnya kan ini. Nah, itulah cara menghitung jumlah kuadrat total. Nilainya persis bulat, yaitu 60.606. Ya, bulat. Jadi lebih teliti kalau dipakai ini. Ya. Nggak ada pembulatan. Ya, sekarang kita ingin menghitung matrik JKG, jumlah kuadrat galat. Pertama Anda harus ingat rumusnya dulu. Rumusnya adalah transpos Y, I min H kali Y. Nah, I min H kali Y. Ya. H itu adalah matrik head, rumusnya adalah X dikali inverse X transpos X dikali transpos X. Ya, proses kita mulai dari sini. Pertama Anda copy dulu C6, C3, C4, itu hasilnya simpan di M9. Apa itu? C6 itu berisi 1, sebanyak 11. C3 itu berisi set 1. Ya, set 1. Datanya seperti ini, kalau saya tampilkan. Nah, ini set 1, ini C3. C3, jadi nanti copy C6, set 1, set 2. Jadi yang di copy itu C6, C3, C4, simpan di M tadi, M9 ya tadi ya. Itu namanya matrik X. Ya, itu namanya adalah matrik X. Ya, namanya matrik X. Matrik rancangan ya. Kemudian saya transpos X-nya ini namanya trans M9 taruh di M10. M10 itu adalah transpos X. Kemudian menghitung matrik transpos X kali X berarti multip M10 spasi M9 taruh di M11. M11 sajanya adalah X transpos X. Kemudian inversekan X transpos X, berarti perintahnya invert. M11 taruh di M12. Berarti M12 itu adalah inverse dari X transpos X. Ya. Nulisnya nggak bisa sempurna karena ini pakai notasi di Minitab. Ya. Inverse X transpos X, gitu ya. Ya, yang penting ini inverse-nya sudah ketemu, baru kita mengalihkan X di depannya. X dikali inverse X transpos X. Ya, perintahnya apa? Multip X, X-nya tadi adalah M9. Inverse X transpos X adalah M12, jadi multip M9 dengan M12, simpan di M13. Jadi M13 itu menghitung ini. Tinggal terakhir supaya muncul H, kalikan X transpos di belakang. Berarti multip M13 dengan M10. Nah, ya kan? Taruh di M14. Maka M14 adalah matrik head. Sudah ketemu. Sekarang I kurangi H, berarti subtrak M14 spasi I. I-nya tadi adalah apa? M3. Nah, jadi subtrak M14 dengan M3 taruh di M15. Maka M15 itu adalah I min H. Baru kita kalikan Y transpos di depan. Y transpos tadi sudah saya simpan hasilnya di M6. M6. Jadi multip M6 dengan M15, yaitu I min H, hasilnya simpan di M16. Ingat, di Minitab perkaliannya hanya bisa dilakukan untuk 2 suku, 3 enggak bisa. Kalau R bisa sampai 3-4 suku bisa. Ya. Itu aja bedanya. Sehingga ketemu M16 kali, tidak lain Y transpos kali I min Y. I min H. Tinggal ngalikan lagi terakhir Y. Jadi multip M16
dengan Y. Y-nya adalah M5. Nah, M16 dengan M5. Simpan di M17. Maka M17 adalah jumlah kuadrat galatnya. Ini kan rumusnya. Kalau sudah ketemu jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat galat, maka dapat jumlah kuadrat regresi. Ya, jadi apa jumlah kuadrat regresi? Jumlah kuadrat total kurangi jumlah kuadrat galat. Jadi apa? M8 ya, dikurangi M17. Perintahnya subtrak M17 spasi M8. Ya, subtrak M17 spasi M8, simpan di M18. Nah, M18 adalah jumlah kuadrat regresi. Ini sampai muncul 4 desimal. Kalau Anda menggunakan outputnya Minitab, ini langsung dibulatkan 52906. Itu aja bedanya. Kalau ini dibulatkan 7700. Ya bedanya di situ aja. Nah ini hanya cara untuk Anda bagaimana mengoperasikan aljabar dengan menggunakan bahasa Minitab. Ya, ini sebagai tambahan ilmu ya. Kalau nanti Anda mau ngerjakan, Pak saya nggak mau pakai ini Pak. Nah oke, ini hanya untuk latihan nanti kalau Anda buat program. Misalkan dengan menggunakan Minitab, itu paling tidak tahu caranya begitu ya. Tapi Anda sudah bisa menghitung ini dengan bantuan apa? Bantuan menu yang ada di sini juga bisa, boleh ya. Langsung keluar. Jadi perintahnya kemarin sudah tahu ya, start, ada regresi. Ya, masukkan responnya adalah apa namanya? Y. Ya, preditornya pakai set 1 sama set 2. Grafnya oke, nggak usah dirubah. Yang penting optionnya ini pakai fit, lah ini yang harus diklik. Pure error. Nah, oke. Habis itu resultnya pakai yang ada ANAVA. Storage-nya nggak usah disimpan, kosongnya aja. Oke, ya. Ini kalau pakai Minitab ini. Cuma ini hasilnya bulat semua. Ya, ini kan yang kita peragakan kemarin. Oke, saya kira ini cukup. Sekarang saya lanjut ke materi ke-6 ya. Kita akan masuk ke materi 6. Ya, kemarin itu saya sudah menjelaskan bagaimana menguji beberapa parameter dengan menggunakan apa? Jumlah kuadrat ekstra. Nah, saya lanjut kembali. Nah, itu kemarin tuh kalau nggak salah sudah sampai mana kita ngitung? Ini sudah. Nah, ini ya. Yang poin A sudah saya terangkan. Saya bisa menguji apakah beta K sama dengan 0. Ya, ini untuk contoh kasus data apa? Lemak tubuh kemarin yang dicontohkan ya. Nah, apakah variabel X3 bisa dikeluarkan dari model? Nah, kalau nggak salah gitu contohnya. Oke, saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi untuk contohnya. Nah, ini. Pada data lemak tubuh, gitu, ada berapa pengamatan? 20 pengamatan ya. Nah, 20 pengamatan. Kita ingin menguji apakah lingkar lengan, yaitu X3, dapat dibuang dari model. Yang di dalamnya sudah ada lengkap. Yaitu ada X1, X2, X3. Apakah X3 ini boleh dikeluarkan dari model? Nah, itu. Nah, kita bisa merumuskan hipotesisnya, gitu, hipotesisnya seperti di 2.32. Nah, ini. Nah, kalau X3 dikeluarkan dari model, ya toh, dikeluarkan dari model, maka ininya hilang. Kenapa? Karena beta 3-nya 0 kan tadi, di bawah hipotesis. Beta 3-nya kan 0. Kalau beta 3-nya 0 berarti ini hilang, maka tinggallah Y fungsi regresi dari X1 dan X2 plus epsilon. Ini yang dikenal dengan model tereduksi. Nah, ini namanya model tereduksi. Jadi model tereduksi itu diperoleh dengan mengasumsikan H0-nya benar. Nah, gitu ya. Ini namanya model tereduksi. Dari sini dihitung jumlah kuadrat galatnya, namanya jumlah kuadrat galat JKG X1, X2. Ya, reduksinya kan. Ya, ini yang saya pakai ya. Nah, sudah. Jangan lupa rumus aslinya itu ini untuk jumlah kuadrat regresi. Ya, jadi pakai jumlah kuadrat galat
sama derajat bebas. Coba yang diperankan, nggak ada jumlah kuadrat regresi. Nah, munculnya itu dari jumlah kuadrat ekstra. Dari rumus ini, gitu. Nah, ini kalau saya tuliskan jumlah kuadrat regresi, kalau X3-nya keluar dari model, itu kan jumlah kuadrat reduksinya itu tinggal X1, X2. Karena X3-nya sudah keluar dari model. Sehingga tereduksi modelnya itu hanya melibatkan X1 dan X2. Ya kan? Tadi contohnya di atas. Nah ini namanya jumlah kuadrat galat X1, X2. Dikurangi jumlah kuadrat galat full, ya, melibatkan semua. Dibagi derajat bebasnya apa? Model tereduksi, yaitu N-3. 3 di sini karena parameternya di sini sebanyak 3. Ada beta 0, beta 1, beta 2. Gitu ya. Minus derajat bebas jumlah kuadrat galat, parameternya ada 4. Ya kan? Nah, ada 4 gitu. Sehingga ini kalau dihitung, ya hasilnya ketemu ini. Nah, ini diperoleh dari mana? Ya regresikan Y terhadap X1, X2 saja. Cek jumlah kuadrat galatnya ketemu sekian. Regresikan Y terhadap semua X, X1, X2, X3. Cek jumlah kuadrat galatnya ketemu sekian. Baru per 1. 1 itu kan dari ini. Nah ini jumlah kuadrat galat full dibagi derajat bebas. Derajat bebasnya N-P kan? P-nya akan ada 4 kalau full. Nah ini yang disebut dengan KTG itu yang ini. Ini KTG, ya kan? Secara teorinya kan gitu. KTG. Makanya kalau jawab paling gampang itu telusuri dari rumus asli ini sudah. Nah ini berlaku apa? Umum ini nanti. Bisa nguji apakah beta 1 dan beta 3 boleh dikeluarkan dari model. Boleh pakai ini nanti. Makanya sangat umum sekali jumlah kuadrat galat ini pemakaiannya ya. Ya sudah, ini dihitung ketemu, nanti hasilnya 2,293. Apa daerah kritisnya? Daerah kritisnya nampak di derajat bebasnya ini. Nah ini, kan tampak. Berarti F lebih besar F alfa, misalkan alfanya 5%, derajat bebas pembilang 1, penyebut 16. Ini sengaja saya tampilkan 1,16 supaya kelihatan derajat bebasnya. Ya. Nah sudah, ini adalah daerah kritisnya, F lebih besar 8,53. Ini diperoleh dari Minitab boleh ya. Ya, ini menggunakan F alpha, alpanya kebetulan 1% yang dipakai. Anda boleh buka tabel F yang alpanya itu 1%, 0,01. Ya. Jangan pakai 0,99 karena ini pakai acuan daerah yang diarsir itu adalah sebelah kiri. Padahal di tabel F Anda itu yang sebelah kanan. Makanya pakai F alpha 1%. Ya. Derajat bebas pembilang 1, penyebutnya 16. Maka tinggal baca aja untuk F itu 8,52. Silakan nanti buka tabelnya F. Ya, tabelnya F itu. 8,53 ya hasilnya ya. Nah F hitung kita ini F hitung. Ya, karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Ya, jangan lupa ini daerah kritisnya H0 ditolak jika F lebih besar F tabel. Nah, jadi ini ada 8,52 ya. Lebih besar berarti daerahnya ke sana. Ini namanya daerah tolak H0. Nah, sementara nilai F hitungnya ada di sebelah kiri. Kan berarti masuk daerah putih. Berarti terima 0. Kalau terima 0 berarti apa? Memang X3 dapat dibuang dari model. Yang di dalamnya terdapat X1 dan X2. Itu jawabnya ya. Cara kedua bisa menggunakan T. T-nya dihitung dulu, dikuadratkan, terus ternyata nilainya sama dengan F. Ini sudah, sekarang saya lanjutkan ke sini. Saya lanjutkan ke sini. Saya akan menguji beberapa beta K. Pada data lemak tubuh tadi, boleh enggak X2 dan X3 dibuang dari model? Yang di dalamnya sudah ada X1. Gitu ya. Nah, mengeluarkan dua variabel prediktor sekaligus. Berarti hipotesisnya begini, cara nulisnya. Apa model tereduksinya? Karena beta 2, 0, beta 3, 0, maka yang tersisa hanya X1.
Ini namanya model tereduksi. Jadi JKGR-nya yaitu jumlah kuadrat galat tereduksi tinggal X1 sama dengan JKG dalam kurung X1. Derajat bebasnya N min P. P-nya ada berapa? 2. Hanya 2 parameter. Nah, sehingga kalau kita tuliskan statistik ujinya loh sama kan? JKG reduksi hanya muncul X1. Fullnya sama ini, tinggal ngambil yang data tadi, tulis ulang. Nah, karena derajat bebasnya adalah N-2, sedangkan ini N-P, maka kalau dikurangi ketemu 2. Ini sama KTG ini ya, ini namanya KTG. Ya, ketemu ini. Sudah, daerah kritisnya apa? H0 ditolak jika F lebih besar F alfa, derajat bebas pembilang 2, penyebutnya 16. Ketemu 6,23 gitu ya, 6,23. Ya, nanti saya berikan contoh peragaannya dengan Minitab, jadi langsung saya tuliskan di slide ini ya, prosesnya. Biar nggak buka Minitab ya. Jadi setiap saat buka Minitab ya. Nah, berarti kita sudah tahu apa daerah kritisnya. H0 ditolak jika F lebih besar berapa? 6,23. Ini kan F tabelnya ini. Anda bisa cek di tabel F. Nah, F hitung kita 3,849, berarti masuk daerah terang. Berarti terima 0 kan? Nah, maka 0 diterima. Berarti apa? X2 dan X3 dapat dibuang dari model yang di dalamnya terdapat X1. Ya. Nah, secara umum gini, kalau saya punya P-1 variabel prediktor, saya ngambil dari sini sampai sini. Nah, ada Q plus 1 terus sampai P-1, ini bentuk umumnya. Nah, dengan cara yang sama, maka F-nya seperti ini. Sama ya, intinya ini diperoleh dari apa? JKG reduksi min JKG full. Nah, itu bisa ditulis dengan menggunakan jumlah kuadrat ekstra seperti ini. JKR XG sampai XP-1, gitu. XG sampai XP-1 dengan syarat X1 sampai XG-1. Jadi sebelum ini. Kan variabelnya ada X1, X2 sampai XP-1. Ya, jadi kalau ditulis pakai ringkas JKR ekstra. Jadi variabel ekstranya ini XG sampai XP-1 ya kan. Dengan syarat ya yang bukan ekstra ini mulai X1 sampai XG-1 gitu ya. Dibagi P-Q. Nah, bentuk umumnya gitu. P-Q dibanding apa ini? KTG. Ini selalu KTG ini. Ini kalau variabelnya melibatkan X1 sampai XP-1. Ya, ini kan bentuk umumnya aja ya. Ya, intinya sama dengan tadi, ini diperumum aja. Sekarang kita bisa menguji semua BTK. Nah, ini yang kita kenal di ANAVA. Nah, sayangnya software-software statistik itu hanya nampilkan yang poin C ini. Ini poin C, yang pakai tabel ANAVA. Yang diuji apa? Pengaruh secara bersama X1 sampai XP-1. No. X1 sampai XP-1. Nah, ini kan pakai apa? Tabel ANAVA langsung. Dari Minitab bisa keluar, SPSS juga bisa keluar. Ya, dipakai yang ini aja. Yang poin B, A sama B ini nggak ada di output. Maka Anda ngitungnya harus pakai teori ini. Ya, yang saya contohkan tadi. Ya, jadi software statistik itu hanya mengeluarkan uji semuanya ini, yaitu melibatkan X1 sampai XP-1 dan uji individu. Itu aja yang dikeluarkan oleh software statistik. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu koefisien determinasi parsial. Ya. Ingat jumlah kuadrat ekstra, ya, tidak hanya berguna untuk menguji koefisien regresi, loh tadi yang di atas. Ini kan pakai jumlah kuadrat ekstra ini. Menguji koefisien regresi. Tapi berguna juga untuk menghitung koefisien determinasi parsial. Ya. Koefisien ini mengukur sumbangan marginal, ya, sebagian X maksudnya, bila variabel prediktor lain telah ada dalam model. Definisinya apa? Koefisien determinasi parsial itu rumusnya adalah ini. Cara nulisnya seperti ini. Misalkan Anda meregresikan Y terhadap X1 dan X2, misalkan aja gitu.
Anda bisa menghitung koefisien determinasi parsial antara Y dan X1 jika di dalam model sudah ada X2. Lambangnya ringkas seperti ini. R Y1 titik 2 kuadrat. Rumusnya JKR X1 syarat X2 dibagi JKG-nya X2. Sama dengan lagi, kalau ini mau Anda uraikan, apa JKR X1 syarat X2? Kalau dinyatakan dalam bentuk JKG, yaitu JKG X2 dikurangi JKG X1, X2. Gitu ya. Itu definisi dari koefisien determinasi parsial antara Y dan X1 jika di dalam model sudah ada X2. Nulisnya RY1.2 kuadrat. Itu ya. Nah, ini namanya JKR X1 syarat X2 dibagi JKG X2. Perhatikan rumusnya ini atau definisinya ini. Uraikan lagi, apa pembilangnya ini kalau diuraikan? Ada dua cara kan menguraikan jumlah kuadrat ekstra ini. Ini variabel ekstranya X1 loh ya. Ini bisa menggunakan JKG. Kalau pakai JKG berarti JKG X2 dikurangi JKG X1, X2. Kalau pakai JKR, JKR X1, X2 dikurangi JKR X2. Saya sarankan pakai yang JKG aja. Supaya fokus menghitung JKG. Ya, ini untuk memudahkan aja mengingat ya. Yaitu cara ngitung koefisien determinasi parsial ya. Nah, sekarang ada definisi lagi ya, namanya koefisien korelasi parsial. Kalau tadi koefisien determinasi parsial pakai R kuadrat, kalau koefisien korelasi parsial enggak ada kuadratnya. Jadi cukup di akar aja ya. Akar dari koefisien determinasi parsial namanya koefisien korelasi parsial. Ya, saya kira ini enggak sulit ini. Secara umum kalau saya mau menghitung koefisien determinasi parsial untuk kasus 3 variabel, jadi ada X1, X2, X3, saya bisa mendefinisikan seperti ini. Koefisien determinasi parsial antara Y dan X1 jika di dalam model sudah ada X2 dan X3. Nah, ini bacanya begitu ya. Kalau pakai simbol cukup begini aja. Sama definisinya, JKR X1 syarat X2, X3. Dibagi JKG X2, X3. Sama dengan, ini bisa diubah jadi apa? JKG X2, X3 min JKG full, yaitu X1, X2, X3. Gitu ya. Ya. Kalau disederhanakan lagi, jadi dibagi lagi ya, JKG X2, X3 min JKG X1, X2, X3 dibagi JKG X2, X3, maka menjadi 1 minus JKG X1, X2, X3 dibagi JKG-nya X2, X3. Gitu ya. Itu kalau dihitung seperti itu. Ya. Kalau ini koefisien determinasi parsial antara Y dan X2 jika di dalam model sudah ada X1 dan X3. Sudah ada X1 dan X3. Nah ini contoh 4, hitung ini tadi. Langsung kita praktek aja. Penyelesaiannya seperti ini. Ini kan definisinya ini tadi. Nah ini langsung saya hitung. Asalnya 3,47 itu dari tadi. JKG apa? X2 min JKG X1, X2. Itu langsung ini. Dari mana JKG X2 dari awal yang waktu kita meregresikan Y terhadap X2, kan ketemu JKG-nya. Nah, kalau JKG X1, X2, regresikan Y terhadap X1 dan X2. Maka ketemu JKG X1, X2. Kurangkan nanti ketemu 3,47. Nah, kalau ini langsung regresikan Y terhadap X2 saja ya. Ingat, semua pakai intercept ya. Hitung JKG-nya ketemu ini, baru dibagi. Ternyata nilainya 0,031. Apa arti dari nilai 0,031? Atau 3,1%. Ya, 3,1%. Artinya ini, jika X1, ini variabel ekstranya X1 ya, dimasukkan ke dalam model regresi, yang di dalamnya sudah ada X2, maka jumlah kuadrat galatnya X2 ini, ya, karena awalnya di dalamnya sudah ada X2 kan,
maka jumlah kuadrat galatnya X2 ini akan berkurang 3,1%. Nah, kalau berkurang berarti kan makin lumayan memperbaiki kan. Coba memperbaikinya kecil gitu lah. Memperbaikinya adalah kecil. Hanya 3,1%. Kalau saya memasukkan variabel ekstranya X1. Kalau sekarang saya memasukkan variabel ekstranya X2, yang di dalamnya sudah ada X1, sama kan cara ngitungnya, ternyata bisa memperbaiki sampai 23,2%. Artinya berkurang drastis jumlah kuadrat galat X1-nya. Ya. Jumlah kuadrat galat X1 berkurang 23,2. Berarti memasukkan X2 ini berguna. Jadi variabel yang penting di sini. Gitu ya. Kalau ini cuma menurunkan 3,1% galatnya, ini bisa menurunkan sampai 23,2% galatnya. Ya. Nah, bagaimana kalau sekarang X3 variabel ekstra, yang di dalamnya sudah ada X1, X2. Ternyata bisa menurunkan 10,5%, lumayan. Ya, gitu ya. Nah, itulah cara ngitung. Ya. Sekarang kita masuk bagian akhir, ya, kembali ke soal 1. Ya, soal 1. Ya, ini soal 1. Ini datanya saya pakai yang ini. Nah, ini ya. Ini soal 1, datanya sebanyak 42 pengamatan ini. Ya. Ada 42 pengamatan. X-nya ada 5, Y. Ini soal 1 ya. Tentang apa itu? Islamic, apa itu namanya? Jangan indeks. Ya. Ada indeks, apa itu? Lupa saya namanya. Nanti cek sendiri di soal 1 ya. Ya, nanti saya kasihkan materinya untuk Anda pelajari juga. Ini akan kuliah virtualnya untuk mengingat terus, kalau Anda lupa setel lagi ya, setel lagi. Ya. Sekarang saya masuk lagi ke sini. Berdasarkan data di soal 1 yang membahas tentang Jakarta Islamic Index ya. Responnya adalah Y, Jakarta Islamic Index. Diduga dipengaruhi oleh inflasi, ini saya tulis ulang biar ingat, suku bunga, jumlah uang beredar, kurs nilai dolar Amerika, dan harga emas. Ya. Gunakan alfa 5%, apakah inflasi, yaitu X1, suku bunga, yaitu X2, dan harga emas, yaitu X5, dapat dibuang dari model yang di dalamnya sudah ada X3 dan X4. Nah, apa bisa dibuang dari model yang di dalamnya ada X3 dan X4. Ya, sebentar saya. Ya, gitu ya. Nah, berarti apa? Kita menggunakan jumlah kuadrat ekstra tadi. Oke, untuk yang poin pertama ini saya tunjukkan pembahasannya langsung dengan bantuan Minitab sekaligus. Pertama, rumuskan hipotesisnya. Ini. Berarti X1, X2, X5 kan yang mau dibuang dari model, nulisnya harus seperti ini, sama dengan 0. H1 tidak semua beta J sama dengan 0. J-nya harus bernilai 1, 2, 5. Gitu ya. Nah, apa langkah pertama kita? Mencari nilai kritisnya. Nah, ini adalah F alfa, alfanya 5%. Kenapa dikomplement? Karena kita menggunakan tabel yang di RC itu adalah ruas sebelah kanan. Ya. Berarti 5% jadi 0,95. Karena Minitab itu selalu menggunakan CDF, kumulatifnya kurang dari. Sedangkan teorinya lebih dari. Ya, di sebelah kanannya, berarti kan lebih dari. Nah, 0,95 simpan di K1, titik koma, enter. Subcommonnya masukkan nilai F, distribusinya F, derajat bebas pembelang 3. Nah, 3 ini diperoleh dari mana? Rumusnya F tadi. Ini kan ada, kalau mau cara cepat ini ada 3 parameter yang diuji. Langsung aja 3. 36 itu dari KTG, N min P. N-nya 42, P banyaknya parameternya 6. 42 dikurangi 6, 36. Titik, enter.
print K1. Inilah yang disebut dengan F 5%, derajat bebas pembilang 3, penyebut 36. Cara menjalankannya seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau nanti Anda ujian di kelas misalkan ya offline, ya ini bisa buka tabelnya langsung. Ini kan karena kita nggak menggunakan tabel, jadi langsung pakai Minitab. Caranya begini. Anda bisa buka tabel F dengan alfanya 5%, V1-nya 3, V2-nya 36. Masalahnya kalau pakai tabel, kadang-kadang V2-nya ini nggak muncul 36, dipilih khusus. Nah kalau nggak ada ya pakai Minitab, mau nggak mau, minta berapapun bisa. Lebih fleksibel kalau pakai Minitab ya. Makanya ini saya cantumkan caranya. Kemudian apa? Kita butuh regresi Y terhadap X3 dan X4. Berarti model apa? Tereduksi. Nah, saya butuh apa? JKR reduksi kan? Jadi saya harus meregresikan Y terhadap X3 dan X4. Ya, ternyata JKG-nya, ini yang saya tampilkan hanya yang JKG aja, yang saya tebeli. Ini namanya JKG reduksi. Atau JKG X3, X4. Nilainya 18.716. Nah, gitu ya. Perintah untuk mengeluarkan ini seperti ini, regres Y, ya, karena datanya disimpan di Y, ya. Ini dengan dua variabel prediktor, namanya X3, X4, jangan lupa titik koma. Munculkan interceptnya, konstanta, baru brief 1, mengakhiri. Ya. Memang ini perintahnya seperti ini. Yang saya pilih hanya yang ANAVA, karena saya butuh JKG. Sudah dapat. Nah, modal kita adalah mendapatkan JKG tereduksi dan JKG full. Nah, ini yang sekarang JKG full. Ya, melibatkan X1 sampai X5, berarti ada 5 variabel prediktor. Sama perintahnya gini. Nah, ini namanya JKG full. Ya. Jika 0 benar, maka model tereduksinya ini hanya melibatkan X3, X4. Makanya tadi regresnya hanya X3, X4. Nah, rumusnya jangan lupa tulis. Nah, JKG reduksi tadi tinggal nyomot aja. Ini kan, JKG full-nya ini. Derajat bebas tereduksi, N-3, karena parameternya ada 3. Loh, ya kan? Itu 2, 3. Derajat bebas total, jumlah derajat bebas galat, N-P, P-nya 6. Sudah tahu ya, ini KTG. Udah keluar di sini, ketemu sekian, ini langsung ambil dari data tadi yang ada di ANAVA tadi. 3 ini kan, N-3 kurangi N-6, yang ini 36. Apa daerah kritisnya? H0 ditolak jika F lebih besar F 5%, derajat bebas pembilang 3, penyebut 36. Ya, ini kalau dicari di tabel seperti ini, 2,86627. Ya kan? Sementara F hitung kita 1,7575. Berarti apa? Memenuhi daerah kritis apa tidak? Tidak ya, di luar daerah kritis. Ya, nilai F hitung kita ini kan daerah kritisnya H0 ditolak jika F lebih besar 2, tadi ya. Lebih besar 2, sementara ini kurang dari 2, kan berarti masuk daerah putih, daerah terang. Jadi terima 0, itu berarti apa? Variabel X1, X2, dan X5 dapat dibuang dari model yang di dalamnya sudah ada X3 dan X4. Nah itu ya. Ini jawaban yang nomor 1. Kalau yang nomor 2, hitung ini. Ya, saya ulang lagi, hitung ini. Berarti saya butuh apa? JKR dari apa? X3 syarat X1, X2, X4, X5. Ya kan? Nyatakan dalam bentuk JKG kan? JKG X1, nah nanti ada rumusnya, tulis dulu biar ingat. Dibagi JKG X1, X2, X4, X5. Oke, ini jawabannya. Nah, yang kedua, tulis dulu rumusnya supaya ingat. JKR X3 syarat X1, X2, X4, X5. Uraikan dalam bentuk JKG aja. JKG X1, X2, X4, X5. Min JKG full. Full kan? X1, X2, X3, X4, X5.
dibagi dengan JKG X1, X2, X4, X5. Ini sesuai definisi koefisien determinasi parsial. Ini langsung baca di hasilnya, berarti Anda harus meregresikan Y terhadap X1, X2, X4, X5. Ini perintahnya ini. X1, X2, X4, X5. JKG-nya ketemu 20.116. Untuk full, ya, fullnya tadi sudah di jawaban satu tadi pakai aja, tinggal masukkan ya. Ya. Maka kita dapatkan hasilnya ya. Ketemu 0,18846. Artinya apa? Kalau variabel X3 saya masukkan ke dalam model regresi yang di dalamnya sudah ada ini, X1, X2, X4, X5, maka jumlah kuadratnya X1, X2, X4, X5 ini akan berkurang 18,846%. Cukup bagus ini, cukup besar nih. Dengan menambahkan X3 sudah berkurang drastis jumlah kuadratnya. Ya. Nah, yang ketiga apa yang ketiga? Hitung nilai skewness dari galat model regresi Y terhadap ini. Ya, berarti saya harus menghitung regresi Y terhadap semua X, simpan galatnya, caranya kan sama seperti di kuliah sebelumnya, nanti di storage Anda pilih residual, maka muncul galat. Lah galat itu Anda hitung skewness-nya. Masih ingat pelajaran kuliah statistika 1, hitung skewness? Ya. Oke, nih ya. Name C5, res, nah berarti apa? Residualnya disimpan di, name C8. Berarti residualnya disimpan di C8, regresikan Y terhadap semua X, ini kan 5 variabel prediktor. Residualnya tampilkan, nanti tampil di C8 itu residualnya otomatis. Regresinya pakai intercept, akhiri, brief 1 titik. Ya, contoh, kolom C8 tadi itu akan menyimpan galat. Deskripsikan, ini cara mengeluarkan skewness, describe C8 atau res I1, maksudnya residual 1. Anda boleh menulis describe C8 tanpa ada petik, boleh. Hasilnya sama. Jangan lupa titik koma, enter, nanti keluar subcommand, Anda ketik skewness harus diakhiri titik. Ya, akhiri titik. Nanti akan muncul hasil skewness-nya. Variabel galat, nah ini galat tadi, skewness-nya 0,47. Ingat, skewness itu kalau mendekati 0 maka dia simetris. Kalau nilainya positif berarti agak menjulur ke kanan. Berarti jawabnya sudah hampir simetri tetapi agak menjulur ke kanan. Itu ya. Sekarang yang keempat, hitung nilai kurtosis dari galat model tadi. Ya. Apakah galatnya menghampiri distribusi normal? Kita lihat nilai kurtosisnya. Sama caranya describe C8 atau res residual 1, subscribe-nya keluarkan kurtosis, titik. Nilainya kurtosis 0,18. Lihat, kurtosis juga dekat ke 0. Berarti distribusi galatnya sudah dikatakan normal. Tapi agak runcing sedikit. Nah, kan sudah dekat 0 ini. Jadi umpama normalnya begini, maka ini naik dikit aja. Nah, sudah hampir normal nih, makanya bisa kita katakan normal aja sudah. Lah, ini belum ada pengujian. Belum ada pengujian, hanya berdasarkan angka perkiraan. Kurtosis ini sudah mendekati normal tapi agak runcing dikit, leptokurtis. Kalau agak datar sedikit namanya platykurtis. Masih ingat? Kalau normal berarti mesokurtis. Untuk kasus ini sudah dekat sekali ke 0, ya kan? Dekat sekali ini, maka sudah bisa dikatakan normal. Bagaimana buktinya? Lihat pertanyaan ke-5. Nah, ke-5. Gunakan alfa 5% untuk menguji apakah galatnya berdistribusi normal. Nah, gitu ya. Apakah galatnya berdistribusi normal? Nah, perintahnya adalah ini. Rumuskan hipotesis, H0 galat berdistribusi normal, H1 galat berdistribusi tidak berdistribusi normal. Maaf, ini ada kecolongan ini ya. Mestinya galat tidak berdistribusi normal gitu ya. Perintahnya gini kalau Minitab, norm tes resid 1 titik koma enter, pilih KS tes, artinya Kolmogorov-Smirnov tes, pakai uji Kolmogorov-Smirnov.
Ini di statistika 2 ya. Nah, buka kembali caranya. Cuma ini 2 baris saja perintahnya. Muncul tabel begini. P-value-nya lebih besar 15%. Otomatis jauh lebih besar 5% kan? Keputusan kita menerima 0. P-value-nya jauh lebih besar dari 5%. Menerima 0 berarti galat berdistribusi normal. Gitu ya. Kalau pakai kurtosis ada tambahan agak runcing dikit. Nah itu aja bedanya. Nah yang resmi kita pakai ini, yang sudah melakukan pengujian. Kalau tadi nggak ada pengujian. Ya. Nah sekarang yang keenam. Apa yang keenam? Yang keenam adalah buatlah plot galat terhadap Y dugaan dan plot galat terhadap variabel prediktor X3 pada gambar yang terpisah. Analisislah plot tersebut, kemukakan temuan Anda. Kemukakan temuan Anda. Nah, kita lihat hasilnya. Untuk yang keenam, inilah hasilnya. Ini saya kira semuanya sudah tahu buat plot ini pakai graf. Pilih scatter plot ya. Residualnya tadi plot dengan Y dugaan. Jadi fit-nya dikeluarkan dulu fit-nya. Ini cara mengeluarkan fit-nya begini. Fit-nya saya taruh di J9. Regresikan Y terhadap semua X. Simpan fit-nya tadi. Tempatnya di J9. Jangan lupa intercept masuk. Baru akhiri. Ini plotnya. Kalau Anda lihat plotnya ini ada 0. Tarik ke kanan. Berarti galatnya menyebar di sekitar 0. Tidak bergantung pada fit. Artinya apa? Galat nggak bergantung pada dugaan. Berarti ini sudah sesuai sekali memenuhi asumsi klasiknya. Ya, berdasarkan gambar 1, plot galat terhadap dugaan menyebar di sekitar 0, ya kan? Menyebar di sekitar 0. Tidak membentuk pola tren. Jadi nggak ada tren naik atau tren turun atau tren lengkung apapun ya. Ya, ini sesuai dengan asumsi galat bahwa distribusinya menyebar di sekitar 0. Rata-ratanya 0, ya, sudah sesuai. Sekarang yang kedua, kalau diplot terhadap X3 bagaimana? Sama. Ini ada 0 ya. Menyebar juga di sekitar 0. Berarti dia nggak bergantung pada X3. Galatnya tidak bergantung pada X3. Atau saling bebas. Ya, saling independen. Ya, pertanyaan terakhir. Dapatkah Anda melakukan uji formal untuk ketidaksesuaian model di sini? Uji ketidakpasan model tidak bisa dilakukan. Karena apa? Tidak ada pengamatan X yang berulang pada data Anda. Jadi tidak dapat dilakukan karena tidak ada pengamatan berulang. Kalau kita cek, ini kan datanya. Di data ini enggak ada X1, X2 sampai X5 yang berulang. Makanya kalau saya ingin mempraktekkan langsung, ya coba ya. Start, regresi, Y terhadap, nah ini saya ganti. Y-nya itu pakai Y kecil ya, maaf nih Y kecil. Terhadap semua X, berarti ada X1 sampai X5. Jangan lupa grafnya sudah benar ini, nggak usah diotak-atik. Option ini yang penting. Nah, ini harus masukkan pure error tanpa pembobot. Oke. Nah, storage-nya betul pakai ANAVA. Nah, ini nggak usah disimpan. Oke. Result-nya pakai yang ANAVA, maaf bukan storage ya. Yang pakai ANAVA. Ya. Udah, storage-nya kosongi. Oke. Loh, lihat pure or real tidak muncul. Minitab tidak dapat menguji lack of fit berdasarkan pure murni. Loh, nggak muncul di sini. Kenapa? Karena nggak ada X yang berulang. Ya, nah itu alasannya. Nah, ini buktinya seperti itu. Jadi nanti Anda bisa peragakan yang saya terangkan di slide ini dengan menggunakan Minitab ini. Kan datanya sudah ada. Di materi kan sudah saya kasihkan nanti. Silakan nanti materinya diupload di aula ya. Semuanya di aula ya. Oke, saya kira sudah cukup pertemuan ke-6 untuk kuliah regresi terapan. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.